Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan web yang kedua. Eh, pada web kali ini, saya akan mengerjakan ya, atau menjelaskan tentang tugas kedua dari tugas dua pada tugas basis data. Ya, di sini akan saya share screen. Oke, yang pertama adalah dengan kita melihat dulu tugas yang diberikan ya. Tugas dua di sini kita akan membuat basis data dengan berdasarkan dari entity atau entity yang sudah ada dalam soal. Nah, di sini kita bisa lihat ya, entitasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dengan relasi-relasi yang ada di sekitarnya. Nah, di sini kita akan membuat tabel misalkan di IRD ini menggunakan namanya aplikasi XAPP dengan menggunakan MySQL atau dengan MariaDB. Nah, di sini perintahnya adalah dengan menggunakan atau membuat tabel dokter, ya, pasien admin, pasien dokter, daftar dokter admin, dan rincian atribut yang lainnya. Berarti di sini dalam panduannya itu ada di dalam panduan dalam e-learning. Nah, di sini yang harus perhatikan adalah dengan bagaimana kalian melaporkan kegiatan praktikum yang sudah ditentukan di dalam soal, gitu ya. Nah, di sini aturannya dengan mengupload link rekaman video yang wajib ya. Artinya pertama 4 poin ini harus wajib di domain ya atau dikerjakan. Pertama adalah dengan perkenalan identitas mahasiswa ya. Kemudian langkah-langkah praktik yang artinya setiap kegiatan yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan akhir dari si PRD ini ataupun dari pembuatan tabel menggunakan SQL itu harus dijelaskan dengan langkah per langkah gitu ya. Bukan dari awal kamu menjelaskan, kemudian setelah itu ditunjukkan dengan hasil akhirnya saja. Itu tidak seperti itu ya. Artinya langkah ini akan tidak bisa saya nilai ya karena dalam penjelasannya ataupun dalam pembuatannya itu tidak bisa dilihat oleh tutor. Nah, kemudian hasil praktik yang telah dilakukan dan kata-kata penutup. Nah, ini poin-poin penting yang dari 4 ini harus diperhatikan. Oke ya, setelah itu mari kita buat ya. Nah, di sini panduannya itu ada di e-learning ya sebenarnya. Nah, di sini kita bisa lihat panduannya ada di sini. Nah, kalau nah, nah di sini kan kalau kita masuk ke aktivitas belajar 8, sebenarnya di sini sudah ada panduannya ya yang bisa kamu ikuti. Di panduan ini bisa kita buka sebenarnya. Nah, artinya cara-caranya itu ada di sini. Ada di sini. Nah, di sini kan tadi kan perintahnya adalah membuat yang tadi ya. Nah, tapi di sini kamu harus lihat ya, ada dua keterangan di sini, di mana pada materinya sebenarnya menjelaskan tentang DDL ya, atau Data Definition Language, dan juga penggunaan dari DML atau Data Manipulation Language ya. Nah, yang di DDL itu perintah ini memang harus nanti akan ditunjukkan ketika kamu melaksanakan praktikum ya. Ada create, ada alter, sama ada drop. Yang dimana create itu perintah untuk membuat, alter adalah untuk melakukan perubahan pada seluruh tabel yang artinya untuk mengupdate ya atau mengedit. Perintahnya alter, baru ada drop untuk menghapus. Itu yang untuk dari DDL. Ya, ini nanti ketika praktikum
ya itu dijelaskan atau ditunjukkan gitu ya di dalam langkah-langkahnya. Kemudian di DML ya untuk data manipulasi yang dia adalah perintah pada SQL yang berfungsi untuk mengolah data itu ada banyak nih ya, ada 10 yang dasar. Nah, ini ada insert, ada update, delete, select, between, like, order by, group by, dan juga beberapa fungsi dari statistika dan juga fungsi string. Yang di fungsi statistika ada count, sum, min, max, ya. Di string ada left, right, sama mid. Nah, ini yang harus nanti dilihat ya. Nah, oke ya. Kemudian masuk dalam pelaksanaannya, bagaimana kita membuat suatu database menggunakan ERD seperti ini. Nah, yang pertama kita harus menginstal dulu ya si aplikasi namanya XMPP ya. Jadi setelah sudah diinstal, dia akan bertampilan seperti ini. Nah, pada tampilan seperti ini ya, kita harus mengaktifkan modul-modul yang bisa menunjang untuk menggunakan SQL ya. Pertama ada modul Apache dan modul SQL. Ini dua yang harus kita aktifkan untuk memulai ataupun menggunakan database SQL ataupun dengan MariaDB. Caranya setelah sudah seperti ini, caranya adalah dengan menekan tombol start yang ada di sebelah kanan ya dari Apache dan juga MySQL. Nah, tunggu dia sampai sudah berwarna hijau, artinya dia sudah aktif. Nah, jadi ini ya, ini dulu hidupkan untuk langkah pertama. Nah, kemudian cara mengaksesnya setelah sudah aktif yang si Apache dan MySQL, cara mengaksesnya itu dengan menggunakan CMD ya atau command prompt ya. Nah, di sini command prompt bisa menggunakan dengan mengetikkan Windows plus R ya, ketik CMD baru oke. Ya, maka tampilannya nanti akan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Setelah CMD dibuka ya, kita harus bisa masuk ke dalam si foldernya MySQL ya. Nah, di sini CMD kita arahkan dulu ke folder xmpp/mysql/bin ya dengan cara yang ada di gambar ini ya guys. Nih, di sini kan karena kita sudah masuk di bagian sini ya. Ini kan slash-nya kan berbeda ya. Di setiap komputer itu pasti akan berbeda. Di C user, di sini nama user. Nah, jadi kita harus masuk ke dalam si xmpp SQL bin. Berarti kita harus keluar dulu. Nah, untuk keluar dari slash yang sudah ada seperti ini atau turun ke bawahnya, kita menggunakan perintah cd. Ya. Nah, cd di titik enter, dia akan ke bawah. Ini karena belum ya, karena kita maunya c/xmpp, berarti cd lagi. Nah, maka seperti ini. Setelah seperti ini, baru kita masuk ke dalam si folder ini ya, xmpp SQL bin. Berarti ketika ada cd spasi mysql slash salah slash xmpp slash mysql slash bin. Masukkan ya. Setelah itu masuk, artinya kita mau masuk ke dalam SQL dengan cara ketik MySQL menu root. SQL info root. Nah, maka dia harus ada tambah penanya MariaDB. Artinya kita sudah masuk ke dalam MariaDB atau MySQL melalui command prompt. Nah, setelah sudah masuk ke dalam MariaDB, kita masuk dan melihat database apa saja yang sudah ada di dalam komputer kita. Dengan cara mengetikkan perintahnya adalah show databases. Show database. Show databases. Nah, di sini sudah ada ya. Ini di sini artinya kamu sudah mempunyai database yang sudah ada. Artinya kamu bisa melihatnya ya dengan cara menampilkan atau mengetikkan perintah dari show databases. Nah, selain menggunakan CMD ya, MySQL bisa juga diakses melalui localhost ya atau menggunakan browser ya dengan cara yang lebih gampang, itu dengan masuk ke alamat ini nih localhost/php admin.
Ya, ini bukanya dari browser kalian ya. Contoh misalnya di sini nih, ya, di Chrome ini kan Chrome. Tinggal tambahkan, kita buka localhost slash php. Tunggu. Nah, ini udah bentuk dari si MySQL tapi dalam bentuk browser. Ya. Nah, jadi dalam mengerjakannya kamu bisa mempunyai dua cara ya. Bisa menggunakan PHP localhost menggunakan browser atau menggunakan CMD seperti ini. Ya. Dimana fungsinya sama. Ya. Tidaknya kalau CMD kita harus mengetikkan komennya ya, langsung mengetikkan perintah. Kalau di PHP admin yang ada di browser, kita tinggal bisa mengkliknya saja. Seperti ini basis data nih. Itu akan menunjukkan nih semua informasi yang ada di sini tentang basis data kita. Kalau di CMD kita harus mengetiknya ya. Nah, itu perbedaan-perbedaannya ya. Tuh, sebenarnya sama kan? Tiga yang bersinergi dengan ini. Nah, oke ya. Nah, bisa dipilih. Nah, di sini akan ditampilkan dengan dua perintah ya. Mau dari sini CMD atau dari browser. Nah, itu tinggal kalian pilih ya mana yang menjadi kenyamanan buat kalian. Nah, artinya di semua di sini perintah-perintahnya itu sudah ada ya. Tinggal kamu ikuti saja ya langkah-langkahnya yang ada di panduan ini. Sebenarnya panduan ini sudah lengkap ya. Ini, misalnya cara buat tabel, ya, database, gitu-gitu. Hapusnya, ya. Kemudian apa gitu, menciptakan tabel atau membuat tabel. Ya. Nah, sampai diberikan nih perintahnya nih mana seperti ini. Nah, itu ada di panduannya. Artinya panduannya ini sudah lengkap ya. Tinggal kita saja bagaimana mencontohkannya atau mempraktekannya di tempat masing-masing. Ya. Nah, itu harus jelas ya tadi ya. Artinya dengan tujuan tugas tadi, panduan ini akan mengarahkan sampai kepada tujuan akhirnya. Ya. Nah, dengan tabulerasi ya. Nah, ini nanti akan kamu buat ya dan dibuatkan videonya dan juga pengerjaannya ya. Tidak bisa langsung menunjukkan dengan hasil yang sudah jadi ya tanpa membuatnya terlebih dahulu atau tanpa mempraktikkannya dari langkah per langkah terlebih dahulu. Sini SQL, perintah, select field, ya, dan lain-lain. Coba untuk tabel, ya, di sini ada perintahnya, lalu ada fungsi matematika, ya. Nah, semua dijelaskan. Ya, diikuti saja nih langkah-langkahnya yang ada dalam panduan. Oke ya, nah seperti itu ya. Jadi web ini akan menjelaskan ya bahwa untuk tugas 2 itu sebenarnya panduannya sudah ada. Tinggal kita menyiapkan saja nih ya. Salah satunya adalah tadi nih si XMPP ya, yang harus kamu download di Google ya. Ini gratis ya, tidak harus bayar, tidak harus apa-apa, cukup download dan diinstal. Nah, setelah ini sudah install ya, baru bisa kita menggunakan si tadi si localhost ataupun si yang di CMD. Oke,
Oke, kalau begitu, kalau tidak ada lagi, kita sekian dari eh, 22 kali ini. Jangan lupa ya untuk tugasnya dikumpul terakhir di tanggal 25 di hari Senin depan. Jangan sampai terlambat. Jika terlambat, maka tidak akan bisa dinilai oleh tutor. Artinya, dan pengerjaannya juga harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan kedua kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat